Islam sangat identik dengan dunia Arab, sebab Nabi Muhammad SAW lahir, besar, dan berdakwah di negara-negara Asia Barat. Namun seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, khazanah pengetahuan keagamaan makin kaya dan makin beragam. Sebagai pewaris Nabi, ada banyak ulama-ulama yang justru lahir dari luar Jazirah Arab, termasuk dari Indonesia. Mereka dianggap turut memberikan pengaruh dan mendorong perkembangan Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti yang dihimpun dari redaksi metronews.com, ada 5 ulama asal Indonesia yang hingga kini nama dan karyanya sangat dikenal di berbagai belahan dunia. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi bernama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lahir di Tanara, Serang, Banten pada 1813 dan wafat di Mekah pada 1897. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Syekh Nawawi kecil mendapatkan tempaan pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Setelah itu ia berguru kepada Kiai Sahal Banten serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Menginjak usia yang ke-15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Di Mekah, Syekh Nawawi berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam, antara lain Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Nawawi juga sempat berguru kepada Syekh Muhammad Khotib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, 2 ulama besar di Madinah. Kematangan dan kecerdasannya diakui setiap guru yang ia temui. Bahkan ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar, dalam karyanya berjudul Al-Durus min Mahdi Al-Ta'lim wa Hadri bi Al-Masjidil Haram, tak ragu menyebut Syekh Nawawi sebagai sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di Indonesia, karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. Produktivitas Syekh Nawawi membuatnya dijuluki Bapak Kitab Kuning. Murid-muridnya tersebar baik di Mekah maupun di Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang lama berguru kepada Syekh Nawawi antara lain pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Matlaul Anwar Kiai Haji Mas Abdur Rahman. Yang kedua, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ia lahir di Kota Tua, Balai Gurah, Angke, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Syekh Khotib bernama lengkap Al-Allamah Asy-Syaikhul Ahmad Khotib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman. Masa kecil Syekh Ahmad Khotib diisi dengan gemblengan Syekh Abdul Latif, ayahnya sendiri. Baru pada usia 10 tahun ia dititipkan ke beberapa ulama besar di Mekah, di antaranya Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Shatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Shatta Al-Makki Asy-Syafi'i, serta Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Shatta Ad-Dimyati Al-Makki Asy-Syafi'i. Syekh Khotib dikenal jenius dan rendah hati. Ia tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Di tangan Syekh Khotib lahir ratusan karya, dan di Indonesia banyak tokoh besar pernah belajar kepada Syekh Khotib, di antaranya Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ulama berdarah Padang, Sumatera Barat ini dilahirkan pada 17 Juni 1915 dan wafat di Mekah pada 20 Juli 1990. Syekh Yasin mengawali pendidikan agama dari ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Lepas menimba ilmu dari ayahnya sendiri, Syekh Yasin melanjutkan ke Madrasah As-Sautiyah Mekah. Setelah dewasa ia mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan mengajar di Masjidil Haram. Soal karya, Syekh Yasin berhasil menulis 97 kitab. Yang paling dikenal berjudul Al-Fawaid Al-Janiyah. Buku ini menjadi materi silabus dalam mata kuliah usul fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Ulama-ulama besar
Al-Allamah Habib Asy-Syaghaf bin Muhammad Asy-Syaghaf menjuluki Syekh Yasin dengan sapaan Sayyutiyu zamanihi atau Imam Sayyuti pada zamannya. Ulama asal Hadramaut Yaman itu mengaku terkagum-kagum atas keluasan ilmu sosok berdarah Minang tersebut. Yang keempat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama yang satu ini lahir di Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret 1710. Syekh Arsyad yang juga berjuluk Anumerta Datuk Kelampaian ini wafat pada usia 102 tahun, yakni pada tanggal 3 Oktober 1812. Syekh Arsyad kecil mendapatkan pendidikan pertama di bawah tempaan ayahnya, yakni Syekh Abdullah. Jelang remaja ia pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur sekelas Syekh Ataillah bin Ahmad Al-Mishri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Hasani Al-Madani. Banyak karya yang telah ditulis, namun satu kitab berjudul Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Yang kelima, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada 1 Agustus 1970. Menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Khotib, Syekh Zain Simabur, dan lainnya. Syekh Sulaiman juga berguru ke ulama Kelantan dan Patani, Thailand. Ia menimba pengetahuan dari Syekh Wan Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fatoni, dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatoni. Karya Syekh Sulaiman banyak menjadi sumber inspirasi bagi ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Beberapa judul yang dikenal antara lain Diyaus Siraj fil Isra wal Mi'raj, Samaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, Dawaul Qulub fi Qisas Yusuf wa Yaqub, Risah al-Aqwal al-Wasitah fi Zikri wa Rabitah, Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran, serta Al-Jawahirul Kalamiyah. Sekembalinya ke Indonesia pada 1950, Syekh Sulaiman turut serta dalam keanggotaan konstituante mewakili Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI. Ia tercatat memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno serta beberapa tokoh lain dari Malaysia dan Asia Tenggara.